Oke teman-teman semua, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Wah. Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja ya. Nih gue sekarang lagi ada di Jayanti nih teman-teman. Anjay, jauh juga ya gue mainnya. Dan di sono itu ada pondok pesantren ya, kalau nggak salah gue lihat di Google Map itu ada pesantren ini Darul Qolam. Pondok pesantren Darul Qolam tuh teman-teman di situ. Anjay, deket pesantren nih perumahannya nih. Jadi kalau teman-teman beli di sini, rumah di sini enak nih kalau pesantren anaknya di situ, deket banget ya. Apalagi itu Darul Qolam katanya pesantren terkenal ya, maksudnya bagus gitu, unggulan. Dia pakai bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris ya kan, sehari-harinya tuh, jadi nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa daerah. Istilahnya dia kayak pondok modern kali ya. Nah langsung aja ya teman-teman, gue mau nge-review perumahan Grand Harmony 3 nih, mumpung gue lagi ada di Jayanti ya nggak. Ini adalah perumahan cabang dari Grand Harmony 5 di Tenjo ya. Nah kan gue kan udah review tuh yang Grand Harmony 5 di Tenjo. Kali ini gue mau nge-review yang Grand Harmony 3 di Jayanti. Oke teman-teman, makasih sepertinya biasa gue ucapin buat yang udah nonton video gue. Semoga membantu, bermanfaat videonya. Ini adalah rumah subsidi Grand Harmony 3 Jayanti. Yuk lanjut masuk. Jadi teman-teman kalau lihat pintu masuknya udah rapih, bagus, udah dicor, jalannya udah bagus tuh. Nanti gue bakal kasih tahu juga jalan menuju ke jalan rayanya ya, ke sono belok kanan. Itu tuh dekat banget sama jalan raya teman-teman, jalan raya ini Tangerang Serang. Jadi jalan raya utama itu yang gede gitu, yang banyak truk juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerja juga di daerah perindustrian ya, karena kan ini daerah perindustrian nih, banyak industri di sini. Nah, buat teman-teman yang tinggal di daerah Balaraja atau mungkin ya kerjaannya di Balaraja, di Jayanti sini, bisa nih dipertimbangin buat lihat-lihat rumah di sini. Ya. Misi, Pak. Nah, ini kalau nggak salah udah ada yang huni ya perumahannya. Ini kayaknya rumah contoh office, itu kayaknya kantornya tuh. Kita lihat-lihat dulu ya ke belakang, itu lagi ada progres kayaknya tuh, lagi pembangunan. Nah ini juga ada progres lagi ya. Ini udah luas belum ya perumahannya? Kita lihat-lihat dulu ke dalam ya. Nih udah dipagar, berarti ini udah ditempatin juga tuh, udah jadi tempat makan ya kan. Jadi warung makan gitu, lucu banget warung makannya. Nah ini juga ada progres lagi bikin pondasi ya. Wah kayaknya udah banyak yang huni ya tuh, udah rame coy. Jalan Karisma 4 udah rame ini mah teman-teman, udah rame bener tuh, udah rame nih. Tuh udah ada yang buka warung juga ya kan. Wih udah rame banget, mantap. Nanti kita akan ini wawancara penghuni sini yuk, gimana kesannya tinggal di sini gitu ya. Enak apa enggak? Nanti kita akan tanya-tanya abis ini ke office-nya tadi ya, ke kantor marketingnya ya. Sebelum ke sana kita lihat-lihat dulu teman-teman ke belakang ya, suasananya. Wah, ini udah ramai ya, sampai belakang sini juga udah banyak rumahnya loh. Nih, jadi teman-teman yang kemarin nonton video gua Grand Harmony 5, nah ini Grand Harmony 3-nya nih. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri apa ngomongnya acak-acakan. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri gitu ya, developernya gimana. Nyata ya, bener, maksudnya bukan developer yang pertama bangun gitu, dia udah ada bangun di sini. Yang ketiga, ada yang kedua, nanti ke Balaraja gua insya Allah ke sana juga ya. Jadi gue usahain sih, mudah-mudahan nanti cukup waktunya, ada waktunya gue sekalian belusukan ya, nyari-nyari perumahan lain. Jadi di sini udah banyak banget nih. Jalannya buntu teman-teman. Jangan-jangan nggak ada jalan lagi ke depan, harus muter lagi gue jangan-jangan. Ya ini udah paling belakangnya kayak gini ya suasananya ya. Oke teman-teman, kayak gini ya belakangnya tuh. Iya dipager-pagerin, jadi nggak ada jalan tembusan, gua harus malah muter lagi. Jadi jalannya buntu ya, di situ pagar, di situ pagar, ya udahlah. Jalannya sih gede ya teman-teman, kalau bisa dilihat tuh.
Kalau jalan utamanya gede, kalau jalan yang perumahannya sih ya lumayan juga lah segitu mah, nggak kecil-kecil amat. Mobil, 2 mobil masih masuk. Tapi yang jalan utamanya ini yang gede banget nih. Berapa meter ya ini ya? 8 meter, 9 meter, apa 10 meter? Nggak tahu. Nanti kita tanya salesnya aja ya. Oke, ini dia kayaknya office-nya. Gua mau parkir dulu. Oke, kita lanjut ya. Gua mau ganti setting kamera juga yang linear biar nggak pusing teman-teman. Oke teman-teman, nih udah diganti linear ya, jadi nggak pusing kan tuh. Ya, jadi enak ya. Oke, kita mau masuk dulu nih ke kantor galerinya. Dikunci ya. Ada orangnya nggak ya? Di sini sih banyak sendalnya. Misi. Oh, dikunci. Tadi dibuka nggak, Miss? Misi, selamat siang. Siang. Ini dia kantor galerinya. Ini dengan bahasa apa ya? Siti. Bahasa Siti ya? Iya. Grand Harmony berapa ini? 3 ya? Iya, 3 Jayanti. Jayanti. Nah, ini set plan ya, Mbak? Iya. Oh, ini set plannya teman-teman. Kita masuk dari mana? Sini ya? Dari sini. Oh, kita dari sini nih teman-teman Iya, tadi. ini. Yang kita opening pembukaan gerbang tuh di sini. Nah, kita berarti di sini ya? Di sini, iya. Kita di sini yang lagi rumah contoh. Tadi saya udah keliling-keliling. Oh, udah keliling. Sebentar. Tadi tuh berarti kesini saya ya. Oh, mana tadi yang ada air? Yang ada tandon air? Iya. Oh, tandon air di sini. Oh, Iya. jadi saya tadi kesini sampai sini doang nih. Iya, terakhir kan pembangunan baru sampai sini ya. Oh, baru sampai sini? Iya, Aprilia sini. Jadi tadi saya baru sampai sini berarti ya. Oh, jadi ini totalnya segini Mbak nanti. Yang ini udah semua dibangun yang ini. Iya, yang ini udah beberapa yang dibangun. Udah banyak sih. Cuma tinggal yang di ini belum sama ini yang belum. Oh, ini sama ini yang belum ya. Tiga ini lagi progres ya. Iya. Jadi nanti segini Mbak progresnya. Iya, totalnya semua. Totalnya segini teman-teman ya. Jadi tadi baru sampai sini. Gua tadi sampai sini muter ya. Pantesan tadi saya mau kesini kok nggak ada jalan, buntu. Oh, emang set plan-nya gini ya. Iya, betul. Letter U ya. Oke. Berarti masih banyak Mbak yang masih tersedia di sini perumahannya. Iya, masih ada ya, sampai di sini kan masih ada nih beberapa blok. Masih kosong, yang ini belum dibangun. Yang sini masih banyak nih teman-teman nih. Jadi yang pengen masih tersedia ya, Iya, masih ada stok. Soalnya tadi udah keliling dan udah lumayan ramai ya Mbak di sini ya. Oh iya, udah banyak yang isi. Udah berapa kakak Pak? Mbak kira-kira? Di kita itu udah puluhan, udah puluhan. Udah ratusan sih. Oh, udah ratusan malah ya. Oke. Oke teman-teman, ternyata Grand Harmony 3 ini nggak cuma subsidi ya, ada komersilnya juga. Tapi yang komersil tuh yang paling depan-depan doang tuh teman-teman. Yang tadi kalau gua naik motor tuh yang ada jualan mie ayam tuh ya, yang tempat makan. Pokoknya yang paling depan itu komersil. Nah terus yang sisanya itu udah yang subsidi semua ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia harganya ya. Jadi ada 2 harga. Yang di depan-depan itu harga KPR-nya segini 190 ya. Nah ini biaya-biayanya total uang mukanya segini 20 juta. Terus yang belakang-belakang termasuk yang nanti blok H yang itu yang ujung itu yang 6 kali 10 ya. Harganya segini KPR-nya. Nah terus ini total uang mukanya 4 juta. Nah ya terus ini ketentuan-ketentuannya nih teman-teman. Tuh. Penyambung listrik PLN sepenuhnya wewenang PLN ya, listrik. Tuh ya. Teman-teman bisa di ini aja ya. Dijeda kalau pengen baca, mudah-mudahan kebaca. Saya sih kebaca ya. Tuh, ini ketentuan kelebihan tanah, sertifikat, penambahan harga, biaya proses termasuk tuh ya. Terus juga harga jual belum termasuk. Nah, ini yang subsidi teman-teman. Ternyata ada yang komersil juga yang depan-depan. Itu komersil nih, harga komersil yang ini yang belakang. Nah, kalau komersil cash kerasnya ini nih 291 ya kan. Masih di bawah 300 juta ya, teman-teman. Nah, kalau ini yang KPR-nya di sini nih 325, total uang mukanya 22 juta tuh ya. Nah, terus ini juga ada keterangannya juga nih ya. Kayak gitu, teman-teman. Nanti habis ini kita bakal lihat rumah contohnya ya.
Oh iya, by the way, harga segini itu udah bersih ya, maksudnya udah termasuk air, penyambung air. Jadi temen-temen tuh nggak harus ngebor lagi. Ya, rumah jadi, terima beres, airnya udah jadi, itu maksudnya udah ada bersih, bisa layak diminum airnya. Udah gitu listrik juga ya termasuk gitu ya. Untuk listrik ya, yang subsidi maupun komersil sama 1300 watt. Air menggunakan air tra, jadi maksudnya air tra itu dia kayak air PDAM gitu, air pump. Cuman ini swasta gitu ya. Airnya juga bersih teman-teman, layak minum, nggak berbau juga. Pokoknya teman-teman kalau mau buat minum tinggal masak dulu, habis itu udah bisa dikonsumsi ya. Dan itu airnya nyala 24 jam ya teman-teman, jadi nggak ada matinya, tenang aja. Jadi nggak malam mati gitu ya, cuman sampai sore doang, nggak ya. Dan terus juga lingkungannya juga aman ya teman-teman, ada security yang keliling, patroli, terus juga one gate system. Nah untuk wifi udah ada masuk nih IndiHome teman-teman ya. Oh iya, untuk sampah, pengelolaan sampah juga gua tanyain ya, karena biasanya nggak pernah gua tanyain. Tapi dipikir-pikir ternyata sampah itu juga penting. Jadi tadi gua tanyain, kata Simbanya 2 kali seminggu ada truk dari pemerintah yang ngangkutin sampah. Terus sampah kita nanti diatur sama ketua RT ya, ketua RT masing-masing. Nanti kita mungkin bayar iuran aja tuh ke ketua RT-nya per bulannya berapa gitu ya buat sampah. Ini kayak penambahan ya Mbak ya, tadi sampai sini doang ya? Betul. Nambah lagi ya? Iya. Tapi ini nanti nyambung nggak nyambung ya? Oke, teman-teman nih kita mau lihat rumah contoh yang komersil dulu ya. Nah tadi yang kata Mbaknya mau dibangun itu yang rumah komersil yang ini nih, yang depan-depan ini nih, karena masih kosong. Mbak, di sini yang tadi kata Mbaknya itu ya, maksudnya ya, yang rumah komersil yang mau dibangun nanti ya, yang depan ini, sama yang ini juga komersil ya. Nah jadi yang depan-depan ini tuh ternyata komersil teman-teman ya. Jadi ada juga subsidi, ada komersil. Yang komersil double dinding ya tuh, double dinding ya, kelihatan nggak? Yang di sana double dinding kelihatan. Nah ini rumah contohnya nih teman-teman. Nah ini Mbak dari depan nih ya. Perbedaannya yang komersil sama yang subsidi tadi kata Mbaknya yang mana? Ini maksudnya? Oh jadi ada aksen kayak gininya ya. Apa namanya istilahnya, kayak batu alam gitu ya? Iya. Jadi kalau subsidi nggak ada ini? Nggak ada, ya biasa aja. Oh dindingnya biasa aja. Terus kalau carportnya? Full carport kalau yang komersil, kalau yang Subsidi nggak ada ya, nggak full carport ya? Iya. Kayak gini. Yuk kita masuk. Ini mobil Avanza, mobil Xenia kayaknya masih masuk ya. Tapi nggak tahu kalau kayak Fortuner, Innova nggak tahu deh. Kayaknya sih masuk aja, cuman agak ke depan dikit sih moncongnya. Nah ini dia teman-teman nih. Nah ini keramiknya kalau komersil beda ya Mbak ya, masih subsidi ya? Betul. Kalau yang itu biasa yang 30. Kalau yang subsidi. Kalau ini ukuran berapa keramiknya? 50 apa 60? Iya. Teman-teman ini ya ruangannya, jadi kamar kesatunya kayak gini. Tuh. Ini ruang kesatunya. Ruang keduanya kamar anaknya ya. Kayak gini. Terus toiletnya pasti udah duduk ya kalau komersil tuh. Dan sampai atas keramiknya. Udah dapat shower nggak ya? Dapat shower? Udah dapat. Pokoknya percis kayak gini ya. Tuh ini juga udah dapat dapur. Wah dapurnya letter L ya. Di sini buat kompor masak, di situ buat nyuci. Ada airnya nggak, nyala nggak di sini airnya? Airnya nyala nggak, biar bisa lihat juga contoh airnya gitu kan? Oh nyala teman-teman. Gede ya airnya. Kita cium. Nggak berbau ya airnya. Udah gua cium tadi. Nggak bau airnya, seger. Terus itu ada colokan satu dan keramiknya segini ya. Nah kalau komersil gini Mbak, belakangnya ketutup gini apa enggak? Iya, udah ketutup. Jadi udah ketutup gini? Iya, udah ketutup. Jadi dia udah selesai seperti ini. Udah tinggal pakai aja, maksudnya nggak ada renovasi belakang lagi nggak ada? Ada. Kalau yang subsidi kan dia harus bikin Iya. sendiri ya. Kalau yang Biasanya subsidi beda kan, kalau komersil berarti gini aja langsung ya? Iya. Nah teman-teman, paling kalau teman-teman pengen ngakalin buat pencahayaan di sini, bisa diganti plafon yang ujung pakai plafon yang transparan, gentengnya juga ganti genteng kaca, jadi biar di sini tuh nggak terlalu melorong kayak gini, nggak gelap. Terus juga bisa buat jemuran di situnya ya. Asik, udah kayak apa? Ya ini masukan aja kalau kata gue sih, ini kalau gini kayak gelap. Sebenarnya ini gelap nih teman-teman. Kalau di kamera kelihatan gelap nggak? Karena kan nggak ada cahaya ya. Jadi akalinnya paling gitu, atasnya diganti plafon yang terang. Soalnya dari developer langsung kayak gini kan? Iya, langsung kayak gini. Langsung kayak gitu teman-teman. Nah terus ini juga ada
kaca buat ini sirkulasi udara. Itu juga ada, tapi kan kalau nanti di rumah yang di tengah mah nggak ada itunya kali ya, ventilasi udara itu ya, itu mah mungkin yang rumah-rumah ujung ya. Betul. Jadi nggak bakal ada tuh ventilasi udara itu. Paling kalau ada, iya sih, kalau yang di air itu kan bisa sih. Ya kalau yang ujung-ujung ada yang full, tapi kalau yang di tengah mah ya nggak ada, nggak bisa. Gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini tuh ruang depannya lumayan luas ya. Ini kalau teman-teman Pak buat ruang tamu di sini, bisa buat ruang TV di sini, karena itu juga udah ada colokan tuh, ada 2 colokannya, ya. Tuh. Terus lampunya juga udah pakai down apa istilahnya ini, down light ya, ada down light gitu, jadi lampunya tuh mendelep ke dalam, nggak lampu yang standar gitu yang keluar ya. Ini udah bagus lah, kayak gitu lampunya. Terus ini juga stop kontaknya, kalau kita lihat ada mereknya ya, Braco. Jadi ini kayunya, pintunya kayu ya. Kalau kusennya besi, ininya kayu. Pokoknya ya untuk rumah komersil sih ini segini sih udah lumayan ya. Ada gitu yang gua suka ini. Ininya di keramik nih. Jadi biar rapi, nanti teman-teman ngepel enak keramiknya sampai situ. Nah ini jendelanya kayak gini. Depannya tamannya segini doang ya. Jadi makanya kenapa ini luas, karena dia ke depannya tuh nggak, buat taman tuh nggak terlalu gede kan. Rata-rata banyak tuh perumahan yang desainnya tuh tamannya gede gitu, jadi buat sininya tuh kecil. Nah kalau ini kenapa ini gede, karena tamannya kecil segini doang tuh. Tapi meskipun kecil enak sih tuh, maksudnya segini cukup lah buat taman mah ya kan. Di sini buat ada bangku ngopi ya kan, buat ngopi-ngopi ngeliat taman. Di sini enak sih. Di sini juga nggak tahu nih, gue datang siang ini tapi kok di sini emang suasananya gini Mbak? Apa biasanya panas di sini? Soalnya kok ini kayak adem banget ya, anginnya tuh. Sih, Pak. Banyak angin ya kan? Iya. Padahal ini area industri ya, Mbak ya? Iya. Tapi di sini agak adem nih suasananya. Tuh kayak gitu ya. Oke teman-teman, nih kita udah lihat di contoh rumah subsidi ya. Tuh nih rumah subsidi kayak gini, nanti teman-teman dapatnya perbedaannya. Jadi tadi kan tamannya kecil ya, kalau yang tadi makanya luas. Nah, kalau yang subsidi tamannya gede. Karpetnya juga di sini ya. Karena kalau subsidi itu kan katanya aturannya nggak boleh punya mobil kalau mau ngambil subsidi itu, makanya nggak ada karpet buat mobil. Paling kayak gini doang nih. Tapi modelnya tangga gini, Mbak, modelnya tangga gini ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya motor, nanti ininya diratain sendiri pakai semen ya, biar bisa naik motor. Dan nanti dapatnya kayak gini, nggak dapat taman, nggak dapat apa Mbak ya, gini aja ya. Jadi udah gini aja teman-teman dapatnya. Taman-taman tuh ya teman-teman urus sendiri gitu ya. Mau kayak gimana ya, namanya juga subsidi ya tuh. Di situ lihat dindingnya bisa dilihat, nggak double dinding, cuman tuh dapat itunya sama ya, hiasan-hiasan kayak ornamen kayunya gitu. Nah cuman tadi kata mbaknya kan nggak dapat kayak batu-batu alamnya gitu ya, cuman biasa kayak gini doang. Nah itu perbedaannya teman-teman. Jadi perbedaan yang pertama itu tamannya, kalau yang komersil itu kecil, nggak gede lah, nggak kecil banget juga, tapi jadi ruang ke dalamnya gede gitu ya. Kalau yang subsidi ruang otomatis kalau kayak gini sih ruang dalamnya berarti kecil, nggak segede yang komersil tadi, karena ini udah gede di luar semua. Terus double dinding ya, kedua perbedaannya. Ketiga ada batu alamnya, yang tadi mah kalau yang ini nggak ada, kayak gini aja. Terus kalau kusennya juga kayaknya beda ya, kalau yang tadi kan besi, kalau ini kayaknya kayu. Ini bisa dibuka? Bisa dibuka aja. Terus juga keramiknya beda ya, yang keempat keramiknya beda ya. Yang ini pasti subsidi kayak gini standarnya kecil tuh. Tapi kok ini ruangannya sama aja ya, kayak gede juga ya. Ini berapa kali berapa Mbak ini? Oh pantas, kalau ini 5 kali 12 ya. Kalau yang tadi kan 6 kali 10. Iya. Pantesan teman-teman gue lihat kok luas juga nih. Ternyata ini yang kali 12, cuman jadi lebih ngegang ya, maksudnya nggak selebar yang tadi, karena tadi 6, ini cuma lebarnya 5. Masuk nih, nggak apa-apa. Masuk aja. Nah ini keramiknya kayak gini, slope kontaknya juga bisa dilihat beda ya. Kayak gini nih, yang kayak tadi kan bagus tuh, kalau ini kayak gini biasa. Terus gak ada keramik sampai sininya ya, kalau tadi kan ada tuh. Tuh perbedaannya ada berapa tuh, 5, udah 5, 6 stop kontak. Tuh ini juga stop kontak biasa kayak gini. Terus kusennya tadi ya 7 perbedaannya. Nah, pokoknya banyak lah perbedaannya antara subsidi dan komersil. Terus lampunya juga tuh. Iya. Kalau yang subsidi ya biasa kayak gitu ya, bukan yang downlight kayak tadi. Nah ini kamar keduanya teman-teman.
Terus, nah ini toiletnya nih, perbedaan selanjutnya nih yang kesekian lah, jongkok ya. Terus keramiknya juga nggak sampai full, segitu aja ya. Iya. Udah, dan gitu nggak dapat bak mandi, nggak, maksudnya bak air, jadi pakai ember aja. Nah belakang tutup ya? Buka aja. Dikunci ya? Oh ininya? Oh iya. Nah nanti kayak gini mbak kalau komersil, kalau subsidi. Iya. Oh tapi udah dapat dinding setengah ya? Dinding setengah. Wah udah lumayan. Setengah sama yang. Oh ini yang belakang ini udah ada yang nempatin nih kayak gini tuh, dia udah ngedindingin. Lupa tadi tuh genteng. Kalau komersil sama subsidi gentengnya sama nggak mbak? Sama. Sama gentengnya mah ya. Tapi emang berarti udah bagus dong kalau subsidi dikasih genteng kayak gini apa kayak genteng beton atau apa. Jadi bukan genteng seng teman-teman ya. Bukan seng, bukan besi. Kalau seng itu kan karena panas. Intinya kayak gini ya belakangnya ya, nggak dapat dapur ya teman-teman tuh. Jadi teman-teman PR-nya paling nanti kalau beli subsidi ngerapin yang belakang ini sama nambahin dinding ini doang ya. Betul. Enaknya tuh udah dikasih setengah teman-teman, itu juga kelebihan ya. Maksudnya kan gue udah sering lihat rumah subsidi, ada rumah subsidi yang belakangnya nggak dikasih dinding sama sekali ya. Nah kalau ini lumayan nih, udah dikasih dinding setengah, tinggal nambahin setengah lagi. Apalagi yang belakangnya udah dikasih dinding gini. Ya, ini gimana mbak, kan udah bagi dua gimana? Ini kan dindingnya nggak cukup. Sih mereka ini apa namanya nanti kontekan gitu sih. Oh. Sama konsumen jadi. Konsumen ke konsumen bisa gimana enaknya gitu ya. Betul. Ini udah ketutup nggak apa-apa gitu ya. Udah kalau dia yang ngizinin ya udah, jadi nggak usah nembok lagi nih. Udah bonus nih, tinggal nembok sampingnya doang ya. Kayak gitu teman-teman. Atau mungkin patungan bisa juga kali ya mbak ya. Biasanya setengah-setengah. Iya setengah-setengah gitu bisa juga. Jadi sama tetanggaan ya. Oke mbak. Kayak gini ya tuh teman-teman. Nah kalau ini ada apa namanya ventilasi buat keluar. Kalau ininya kebuka ya bagus ya, maksudnya jadi cahaya masuk, udara masuk gitu. Kalau yang komersil tadi kan ada ventilasi tapi belakangnya nggak ada udara kebuka kan, sama aja gitu. Makanya harusnya nanti yang komersil tuh dikasih cahaya di belakangnya tuh bagusnya. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Jelas ya antara rumah komersil dan subsidi perbedaannya kayak gimana. Teman-teman dari video ini bisa menilai sendiri ya. Jadi intinya dari developer itu udah ngasih air, tapi teman-teman kalau mau ngebor sendiri juga nggak apa-apa. Misalkan boleh. Intinya nggak dilarang gitu ya. Kalau mau coba sendiri nggak apa-apa. Cuman katanya di sini kata mbaknya emang air bornya agak kurang bagus ya mbak ya. Makanya dari apa namanya pihak developer itu udah nyediain air bersih teman-teman. Dan dia udah kerjasama langsung sama kayak air pump gitu, tapi swasta. Itu 24 jam ya, nggak ada jadwal mati, nggak ada. Terus airnya juga bersih ya. Katanya sih udah bisa buat minum ya mbak ya. Oh iya bisa. Udah bisa buat minum ya, tinggal dimasak terus. Dimasak dulu tapi ya, dimasak dulu terus bisa buat minum. Nah, itu udah bagus tuh standar buat minum ya. Dan di sini udah masuk listrik mbak malam-malam. Udah ada lampu jalan ya itu ya. Oke. Udah ada PJO juga di sini ya. Nanti progresnya yang H tadi di situ mbak ya. Iya betul. Yang H nanti yang tadi 6 kali 10 ya. Kalau yang sini-sini 5 kali 12 teman-teman ya. Itu tergantung selera ya mau yang ukuran gimana. Nah itu masjid tuh teman-teman kelihatan nggak tuh? Itu masjid Darul Qolam ya? Tadi ya pondok pesantren teman-teman. Jadi ada dua, Darul Qolam 1, ada Darul Qolam 3 ya, yang di sono ya. Wah jadi teman-teman katanya sih ya, di sini banyak wali santri yang beli rumah di sini ya. Banyak. Itu kan pesantren Sultan kayaknya. Demi buat ngejenguk anak kayaknya dia beli rumah di sini gitu, biar kalau nengok anaknya bisa tinggal di sini dulu gitu kan. Biasanya mereka begitu sih. Jadi beli rumah. Gitu. Beli rumah cuma buat singgah doang teman-teman, kayak buat pila gitu istilahnya. Jadi buat nengok doang anaknya, orang tuanya ke sini karena katanya banyak yang pejabat-pejabat anaknya dipondokin ke situ gitu ya. Jadi di sini juga banyak wali santri yang beli rumah di sini gitu. Nah, teman-teman yang mungkin kerja di daerah Balaraja sini, Jayanti kan banyak tuh. Nah, ini bisa dipertimbangin ya. Grand Harmony 3 gua perhatiin sih sama kayak yang Grand Harmony 5 ya, dari desain-desainnya juga rapi tuh. Teman-teman bisa nilai sendiri lah tuh ya. Dari kualitas dinding-dindingnya rapi ya, maksudnya lurus tuh, lurus. Gua kan kadang merhatiin ada juga subsidi yang kayak ngasal kelihatan lah. Kalau ini dari luarnya udah kelihatan rapi kan tuh. Ya, dinding-dindingnya lurus semua. Dalamnya juga tadi ya subsidi mah kayak gitulah rata-rata ya. Paling ada PR dikit-dikit kayak tadi belakang, depan gitu. Karena namanya harga nggak bisa bohong ya. Yang penting udah lumayan juga dikasih genteng kayak gitu ya. Udah lumayan. Udah gitu udah niat banget lagi developer ngasih aksen kayak gitu tuh, yang kayak ranting pohon gitu, kayak akar pohon gitu. Dapat semua kan itu komersil subsidi. Oke.
Makasih Mbak nih ya. Saya nanti mungkin lihat-lihat lagi ke sini. Oh iya. Nanya-nanya airnya. Iya. Ya. Ya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Nanti gua kasih nomor gua di akhir video ya teman-teman, atau nanti gua kasih nomor gua di video atau di link deskripsi. Oke, nanti kontak aja kalau ada yang minat atau mau nanya-nanya ya. Ini udah mau mendung nih di sana. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.